Nah, kita sekarang lagi mau makan nih di salah satu restoran bersejarah di Kota Tua. Nah, gue nih sebenarnya sebagai orang Jakarta belum pernah ke sini nih. Nah, lu kan lebih tahu daerah sini nih. Kira-kira gimana sih lokasinya? Jadi Raka, kita sekarang lagi ada di Jalan Pancoran nih, di kawasan Glodok. Ini tuh sebenarnya salah satu kawasan pecinan yang bisa banget nih buat kamu jadiin salah satu tempat wisata dan deket sama tempat kita mau makan ini. Nah, ciri khasnya itu apa sih pecinan itu? Bisa dilihat nih koridor yang isinya banyak banget pertokoannya. Kebanyakan sih jual obat ya, kayak apotek-apotek gitu. Tapi kita juga bisa temuin barang-barang lain yang mungkin kalian mau beli dan bisa buat datang ke sini. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian mau ke restoran tempat kita kunjungin setelah ini, kalian boleh banget lewat sini sekalian jalan-jalan, sekalian coba beli-beli obat atau barang-barang lainnya lewat kawasan pecinan ini. Pokoknya recommended banget gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Catatan Harian Arsitek bareng gue Putri dan teman gue Kakak. Nah, hari ini kita bakal sharing dan review ya salah satu tempat makan di Kota Tua Jakarta, Petak 9. Nah, tempat ini tuh bener-bener unik banget karena bisa kelihatan dari luar itu bener-bener klasik banget. Lihat dari materialnya, ornamennya tuh udah kelihatan klasik banget. Dan tempat makan ini udah ada dari tahun 1900-an yang pastinya udah lama banget. Makanya kita pengen review nih karena tempat ini pasti kaya banget akan sejarahnya, bener nggak? Betul banget. Nah, terus kita di sini bukan cuma mau makan-makan sama minum-minum juga. Kita di sini bakal diskusi sama sharing juga tempat ini tuh kayak gimana sih dalamnya dan keunikannya tuh apa aja. Betul banget. Jadi secara lokasi ya, bangunan itu terletak di Grogol, Kota Tua. Nah, bangunan itu terletak seberangan langsung dengan Pasar Grogol. Nah, jika kita lihat secara sejarah, bangunan ini telah dibangun dari tahun 1900-an, tepatnya di 1928. Nah, itu orang tua kita belum lahir kali ya. Belum. Yang kita juga belum lahir kali. Nah, kalau secara lokasi ya, bangunan ini tuh adalah sebutannya entrance atau gapura lah untuk masuk ke area Chinatown-nya Kota Tua. Nah, kalau kita lihat lagi gitu, sebelumnya bangunan ini sempat terbengkalai dari era-era setelah kemerdekaan dan kemudian direvitalisasi pada tahun 1997 sekitar tahun itu, dan kemudian dijadikan sebagai situs bersejarah oleh UNESCO, dan kemudian dijadikan bangunan ini yaitu The Pancoran Tea House pada tahun 2015. Lumayan lama ya jaraknya. Lumayan lama banget. Oke. Ya udah kalau gitu kita lihat aja langsung dan coba deh buat makan-makan sama minum di dalam kan. Pasti kalian juga penasaran dong makanan apa aja sih yang di dalam, terus interiornya kayak gimana. Bener nggak? Yuk langsung aja. Halo semuanya, udah sampai di galerinya The Pancoran Tea House. Nah, di sini kita lihat banyak koleksinya dari ownernya itu.
mulai dari teapot sampai teh, koleksi teh. Nah, teapotnya ini khusus karena dia dibagi berdasarkan sio. Oh, kamu tahu sih kalau dibagi berdasarkan CEO-nya? Nah, ini kita tanya langsung aja ke pegawainya. Oke. Mbak, Halo. nah kita mau nanya ini Mbak soal koleksi di sini, mulai dari teapotnya tuh. Di sini kita banyak macam jenis-jenis teapot. Ini dia karakternya lebih ke sio sih kak. Gitu. Dari karakter ada ular, naga, tikus, ada gitu. Nah spesialnya di sini teapot kita ini dari desa Yixing. Langsung dari China-nya. Cuman ini semua jenis teapot di sini dia buatan pabrik. Oh gitu, nggak langsung dari tangan ya berarti. Iya. Oke. Nah kalau koleksi lainnya apa aja Mbak? Kalau koleksi lain di sini ada beberapa buku, ada tentang Jakarta, peranakan Tionghoa. Gitu. Ini sejarah-sejarah Jakarta zaman dulu sih. Gitu. Kalau ini nih? Ini koleksi ada beberapa jenis teh, peralatan Kaiwan juga ada. Ini semua peralatan kungfu cha sih dipakainya. Kungfu cha? Iya, kungfu cha. Itu maksudnya apa Mbak kungfu cha? Kungfu cha itu dia lebih ke tradisi minum teh yang biasa dilakukan sama orang Tionghoa. Oh, dia ada tradisinya sendiri ya? Iya, nanti cobain untuk nyeduh tehnya. Nah gitu geng, sini koleksinya secara khusus ya merepresentasikan adatnya Cina, terutama dalam hal kungfu cha, yaitu tradisi minum teh dari orang Tionghoa. Gitu. Oke, kita mau cobain menu teh paling uniknya di sini sama makanan-makanan yang ada di sini. Oke, kita pesan sekarang yuk. Might be giving yourself credit for it. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Gimana? Ya. Ini ditutup dulu. Oh, oke, bentar ya. Gini. Iya, terus aku takut tumpah. Langsung ya? Iya. Sniffing cup ini diangkat. Dia Panas juga nih. Gimana? cium aroma. Oh, gitu. Ini buat cium aroma. Cobain ya, kita ciumin aromanya. Oke. Gimana nih aromanya nih? Ini langsung sekali atau boleh beberapa kali? Beberapa kali. Kita cobain ya. Gimana nih menurut kamu tehnya? Makanan-makanannya kita juga pesen nih yang katanya tuh best sellernya di sini. Jadi di sini kan terkenal nih sama dimsumnya. Kita tadi sempet nanya nih dimsum apa sih yang katanya tuh favorit banget. Jadi di sini ada kita pesennya hakau, siomay sama kayak talas jamur. Katanya tuh di sini favorit banget ya. Mungkin lu mau cobain dulu dan kasih review. Coba cobain. Cobain ya. Gue suka sih hakaunya, udangnya tuh berasa banget gitu loh. Terus kayak kulitnya tuh masih yang kayak firm dan gak yang terlalu lembek. Iya. Gitu, bener-bener enak sih. Recommended deh, pokoknya kalian harus coba. Ya, halo gengs. Sekarang kita ada di lantai 2 dan sekarang gue mau ngasihin review atau impression sedikit dari suasana interior yang udah gue lihat sejauh ini. Nah, begini review gue. Oke, poin pertama yang mau gue bahas adalah soal vintage. Vintage, antik maksudnya. Jadi yang kita tahu kan bangunan ini berdiri sejak tahun 1928 ya. Jadi secara teknis udah susah lah kalau nyari furniture atau ornamen-ornamen bangunan yang bertahan dari tahun segitu.
Nah, kalau kita menelisik lagi gitu, hampir sebagian besar ornamentasi maupun furniture di bangunan ini sudah dirubah, sudah diganti. Mulai dari meja makan dan lain-lain, karena fungsi awalnya adalah sebagai apotik, itu yang utama. Jadi sekarang dengan fungsinya sebagai ruang makan, otomatis furniturnya pun pasti berubah. Nah, kalau kita lihat itu hampir sebagian besar ornamentasi maupun dekorasi yang ada di sini itu semuanya adalah milik dari ownernya, katanya begitu. Jadi koleksi dari ownernya itu dia taruh di sini untuk melengkapi elemen-elemen ornamen yang mampu menghadirkan nuansa-nuansa klasik maupun vintage di bangunan ini. Ya, selanjutnya adalah furniture. Di sini gue mau bahas terkait bagaimana mereka berusaha untuk menyajikan suasana hangat dengan menggunakan furniture kayu, corak lantai, dan lighting yang mereka olah secara khusus. Nah, selain itu juga ada hal yang unik di sini, yaitu ornamentasi. Nah, secara khusus kalau kita lihat di belakang saya persis, ini adalah koleksi yang berusaha dihadirkan oleh owner untuk memperkaya interior dari ruangan ini. Nah, di sini kalian lihat sendiri ada lukisan, buci, maupun koleksi-koleksi lainnya dari owner. Yang bagi kalian para pecinta seni ataupun kolektor, itu saya rasa dapat menghadiri bangunan ini untuk memfoto ataupun mengagumi koleksi yang owner miliki. Gitu. Oke guys, yang ketiga, gue mau ngebahas terkait konsep ruangan yang berupaya untuk mereka tunjukkan. Nah, di sini gue rasa dengan luas ruangan yang ada, mereka mampu menghasilkan konsep di mana kita dapat merasa lebih leluasa, lebih bebas di dalam ruangan yang telah mereka sajikan. Nah, saya rasa salah satu konsep yang berusaha mereka angkat adalah konsep open space, di mana mereka berusaha meminimalisir sekat dan partisi-partisi antar ruang, di mana saat kita melihat hanya ada satu ruangan yang mereka berikan partisi berupa ruang VIP yang bisa kita lihat. Mereka hanya menggunakan berupa pintu geser seperti ini. Salah satu ruangan yang menurut gue cukup unik dan menarik adalah VIP room mereka, di mana mereka menggunakan adanya divider yang semi permanen, di mana di sini kita lihat saat ini mereka menggunakan partisi-partisi yang dapat dibuka maupun ditutup. Nah, kita lihat saat ini kita dapat membuka partisi ini sehingga menghadirkan open space tersendiri saat tidak ada tamu VIP. Nah, selain itu kalau kita lihat di sebelah sana ada ruang VIP juga, di mana saat dividernya itu dibuka, kita dapat menyajikan dua ruangan yang panjang menjadi satu. Seperti itu. Gimana nih Raka, jalan-jalan kita hari ini? Seru banget kan? Seru dah pokoknya. Kita dapat paket lengkap, mulai dari jalan-jalan di sekeliling Pecinan Kota Tua sampai makan-makan di salah satu restoran bersejarah di Kota Tua, yaitu The Pancoran Tea House. Nah, bangunan ini sendiri sebenarnya membuktikan ya, kalau bangunan tua lebih dari 90 tahun itu, kalau dengan konstruksi yang bagus, dengan perawatan yang baik, dia dapat bertahan sampai beratus-ratus tahun mungkin ya nantinya. Setuju banget. Jadi nih, kita mau pesen nih sekaligus melalui YouTube channel ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin tahu atau pernah lihat ada bangunan tua yang mungkin punya nilai sejarah, kalian boleh banget kasih tahu atau info ke Pemda setempat, misalnya bangunan itu nih kurang perawat nih. Bisa banget buat diaduin ke Pemda setempat nih, buat supaya bangunan itu bisa jadi cagar budaya. Betul. Yang nilainya tentunya bakalan lebih meningkat lagi. Kayak restoran yang barusan kita datengin ya. Jadi ketika dikelola dengan baik, tentunya bangunan itu akan memiliki nilai value yang lebih tinggi. Dan misalnya bisa juga jadi restoran, bisa juga jadi pertokoan, yang pasti harus dikelola di tangan yang tepat dan dikelola dengan baik. Benar nggak? Ya, mungkin cukup sekian dari kami, cukup sekian jalan-jalan kami, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di channel yang sama, yaitu Catatan Harian Arsitek. Bye. 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 Lu mana? Hah? Hilang lu banget. Saya jalan. Gua pikir